Ketemu lagi ya di pertemuan ke-12 pada mata kuliah Administrasi Jaringan dan Database. Kita di pertemuan ke-12 ini nanti kita akan bicara tentang diagram database ya. Ini. Di diagram database di sini nanti akan sedikit mengupas tentang bagaimana cara membuat diagram ya. Jadi bagaimana dengan diagram itu nanti kita bisa manage ya. Oke, langsung saja ya di materi ini. Diagram database. Nah, jadi diagram database itu merupakan ini ya, representasi grafik ya dari sebuah database. Jadi dengan diagram database ini kita mengelola objek-objek database ya, menggunakan grafis ya, grafis. Kita bisa menggeser ya, mouse ya untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan dengan perintah SQL. Jadi, yang tadinya dengan menggunakan perintah-perintah SQL ya, SQL ini kita bisa menggunakan sarana grafis lebih mudah. Nah, ini di samping ini adalah contoh dari diagram database Nodewin ya. Database Nodewin di sini ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, database Nodewin. Oke, coba sambil kan gambarnya kurang begitu jelas ya capturannya. Coba saya sambil jalankan servernya untuk menampilkan diagram database-nya. Jadi, menunjukkan ya. Kalau tadi kan capturannya agak pecah ya tadi. Itu kita akan buka contohnya ya. Oke, sambil ini nunggu aktif ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini, membuat diagram. Jadi membuat diagram ini nanti di sini nanti langsung praktek ya. Diagram ini database yang buat akan dibuka apa ya. Kita bisa memilih. Jadi di sini adalah database yang tersedia. Ini kolom ini adalah database yang tersedia dan kita add. Nanti akan pindah ke sini. Nah, pada saat kita memilih ini ada checkbox ya. Add related tabel automatic. Ini kalau kita milih satu, kalau kita pilih centang, kemudian di sini how many level of related tabel, jadi berapa jumlah levelnya, ini kita isi satu, maka di sini nanti misalkan contoh ini di sini satu, ya, nomornya saya ganti aja ya. Jadi misalkan di sini satu, ya, pada saat kita pilih di sini satu, tabel yang kita munculkan di sini satu, maka dia hanya akan menampilkan ini saja. Satu sini, satu ke sini, dan satu di sini. Dan hanya satu. Ya. Tapi kalau misalnya di sini kita pilih dua, ya, maka contohnya adalah ini. Kan pilih dua, ini akan muncul satu, ini akan muncul dua. Dia akan muncul subnya lagi di sini. Jadi tabel yang berrelasi lagi.
Mungkin sambil lebih jelasnya sambil saya praktekkan ya. Kita praktekkan saja di sini. Nah, ya. Kita coba kita jalankan. Tadi adalah yang kita buka adalah yang Nordwind ya. Database Nordwind itu adalah database bawaan yang ada di dalam SQL Server ya. Jadi adalah database bawaannya. Nah, kita pilih diagram. Nah, di sini sudah ada banyak contoh sebetulnya, tapi saya akan coba buat baru diagram. Nah, di sini. Jadi kita atau kalau misalkan kita mau tampilkan dulu yang contoh ini. Nah, ini adalah contoh-contoh diagramnya. Jadi dia punya hubungan di sini saling keterkaitan ya. Dan yang muncul di sini hanya yang saling berhubungan. Dia punya hubungan one to one atau one to many. Ya. Tergantung dari jenis koneksinya. Ya. One to many, ya many to one. Ini kalau ini kan berarti kan gambar tak terhingga. Ini many, ya. Ini one. Key-nya di sini, ini kunci primer. Primer ini foreign key di sini, one to many. One to many. Tapi kalau di sini dengan ini one to many juga. Tapi kalau ini dengan ini bisa dikatakan many to many. Bisa dikatakan one to one. Ya, one ini one. Saya melewati dua buah tabel. Ya. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi, nah sekarang untuk membentuk tampilan seperti ini, ini kita bisa membuat ya ini database dan ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam Nordwind ya, yang ada di Nordwind. Nah kita perlu pilih misalkan di sini add related tabel, ini pilih hanya satu. Pada saat saya pilih customer, kita add, maka di sini akan ada muncul 3. Nah, mengapa? Ya, ini tahunya nanti ini, begitu satu. Jadi tadi saya milihnya adalah customer ya, customer. Next. Nah di sini. Jadi saya tadi milih customer. Karena saya milihnya otomatis dan relasi tabelnya level relasi tabelnya adalah 1, maka dia dihitung customer itu punya relasi tabel dengan mana saja. Oh ternyata customer punya relasi tabel dengan order. Customer punya relasi tabel dengan customer. Ya di sini customer demo ya, customer demo. Ya di sini dia akan muncul. Jadi 3. Kalau saya tadi milihnya 1. Jadi bukan milih satunya ya gitu. Jadi satunya itu adalah tabel pusatnya ya, tabel utamanya, tabel utama yang kita panggil sebagai acuan ini. Tabel utama yang panggil sebagai acuan adalah ini tadi. Nah, ini berrelasi levelnya berapa. Kalau saya tadi pilih 1 ya di sini 1. 1 ini 1. Jadi ngitungnya dari sini. Ini anggap aja 0, ini 1. 0, 1. Ya. Nah, kalau saya pilih 2 ya dengan dengan tabel yang saya pilih sama di sini, tapi di sini adalah saya pilih 2 ya, ini tabel customer saya pilih, maka di sini akan muncul lebih banyak lagi. Artinya di sini dia memiliki 2 level ya. Kalau kita lihat di sini, jadi customer di mana? Ya. Customer kan ada di sini ya.
Customer ada di sini. Customer ada di sini, dia memiliki level 2. Berarti di sini yang tadi level 1 di sini customer, dia punya level lagi, link lagi enggak? Ada muncul kan? Berarti 2 atau 2. Sementara yang ini juga sama. Ini di sini ada muncul di sini 1, ini 2. 1, yang ini yang atasnya ini di sini 2 ya. Kemudian yang ini 1, ini 2. Jadi di sini dia memiliki 2 level ya. Ini 2 level. Karena mengacunya dari sini. Kalau saya mengacunya dari order mungkin beda lagi. Ya. Mengacunya dari order akan beda cerita lagi ya. Kalau saya dari order, ini saya pilih 1, nah, dia lebih banyak lagi. Karena saya ngambilnya dari order. Jadi kalau dari 1 dari customer hanya 2 ya. Tapi kalau dari order dia banyak. Ternyata dia punya ini. Nah, kalau misalnya saya buat 2 level ya di sini 2 level mulai dari order level mulai dari order lebih banyak lagi. Dia lebih banyak lagi. Dia yang tadinya ini order di tengah sini ini 1, ini 2. Kalau dia hanya punya 1 ya muncul 1 di sini. 2 tidak ada ya sudah yang dimunculkan ini aja. Kalau ini berarti ini 1, 2. Dan di sini nanti adalah 1, 2. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Apa? Untuk peningkatan manggil levelnya di sini. Nah, ini contoh misalkan buat untuk diagram database hanya pubs ID. Buat diagram tampilkan menambah di sini kan yang ditambah ini. Kebetulan ini dipilih semua ya. Dipilih semua dan di add ya. Dia akan muncul semuanya di sini. Dia akan muncul daftarnya. Jadi akan muncul. Ini yang ini adalah contoh untuk yang pub ya. Habis pub. Nah, pub. Kalau ini dia akan lebih banyak lagi. Misalkan ini saya pilih new ya. Kita like. Kan di sini kita call, kita add. Nah, yang tidak memiliki tabel bagaimana? Ya, dia akan berdiri sendiri. Nah, ini seperti ini. Dia di sini tidak memiliki memiliki tabel, memiliki relasi ya. Dia tidak memiliki relasi ya seperti ini, dia berdiri sendiri ini. Jadi dia tidak ada relasi yang berhubungan. Makanya namanya di sini kalau kita untuk membuat diagram database ini ya yang memiliki relasi di sini. Itu tujuannya kita akan mudah untuk bisa memantau ataupun mengedit ya. Terutama kalau misalkan ini pekerjaan dalam sebuah tim ya. Database-nya besar, pekerjaan sebuah tim ini sangat perlu. Jadi pada saat mau mengerjakan, pada saat kita mau menampilkan ya, mau menampilkan tabel data, kita ngambilnya dari sini. Maka kita harus buat apa namanya, misalkan view dulu, view yang menampilkan ini. Di pertemuan sebelumnya kan sudah ada ya, kita sudah membahas tentang apa namanya view ya, pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa membuat ya, menampilkan dalam bentuk view dulu, sehingga tidak terlalu banyak ini apa namanya tidak terlalu banyak view itu nah, di pertemuan ke ini ya
ke-9 ya, view. Sekarang kan kita di pertemuan ke-12 di view. Jadi kita bisa menampilkan view itu dalam 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 membentuk view ya, itu kita bisa membaca ini dulu. Kita tampilan dari oh arahnya kemana. Kemudian selanjutnya ya ini. Nah ini menggunakan diagram. Jadi berikut menunjukkan cara melakukan beberapa operasi dasar dalam diagram database. Membuka ini. Yang pertama adalah membuka diagram database. Itu tadi ya sudah ya. Buka diagram database kita bisa buka. Dan tentunya kita pertama milih database-nya dulu ya. Database-nya kemudian nanti kita buka. Nah, kemudian diagram database ini juga kita bisa mencetak ya. Kan dalam dokumen ini ya contohnya kebetulan dokumen Notebin ya. Kalau misalkan kita buka ini kan saya buka ini yang Notebin ini. Nah, di sini kan tampilannya kan rapi ya. Nah, tampilannya masih dalam satu layar, istilahnya dalam satu kotak ini. Tapi sebetulnya tampilannya bukan seperti ini tadinya. Ini kalau misalkan saya arrange tabel, ini kebetulan satu. Saya carikan yang satu ini masih satu tabel ya. Satu halaman ya. Satu halaman. Ini kalau saya arrange tabel ya morat marit ini. Morat marit. Tutup aja. Enggak sama. Ada lagi. Enggak beda lagi. Ya, nanti. Pertama ini dulu aja. Jadi di sini tampilannya kan seperti ini. Ini kalau misalkan kita view ya, kanan misalkan view page grid. Nah, dia akan terpotong di sini. Akan terpotong. Jadi pemotongannya memotong tabelnya sehingga kalau dicetak itu tidak ini istilahnya tidak mengenakkan lah, tidak enak dipandang untuk buat laporan itu tidak bagus. Gitu. Oh, laporan ini tidak bagus. Nah ini kita bisa atur sebetulnya. Kita bisa atur ini misalkan ini tidak kepakai bisa kita remove ya. Kita remove, jangan di delete. Ya sama-sama menghapus ini. Kalau delete ini tabel menghapus tabelnya. Di sini maupun di tabelnya. Tapi kalau kita remove hanya menghilangkan dari tampilan di sini aja. Remove. Kita range tabel lagi. Nah, seperti ini kan masih oke lah. Motongnya di garis ya. Motongnya di garis ya. Sehingga bukan motongnya di dalam tabelnya. Ya. Tapi sebetulnya ini juga bisa kita atur, kita tata menjadi satu satu halaman. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita geser, dia akan mengikuti ini garis. Kita bisa buat atur menjadi satu halaman. Ya ini menjadi satu halaman nanti.
Jadi dia di sini sudah tampilannya menjadi satu halaman. Jadi kita mainnya hanya drag and drop aja. Ya ditata lah serapi mungkin supaya pada saat dicetak itu enak dipandang. Buat laporan itu bagus, nah, kan untuk laporan. Kalau di ya, dan ini ditaruh ini lah. Ini. Nah, sehingga ada space di sini untuk memberi suatu catatan nanti. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, ya, sudah tampilannya seperti ini tidak boleh di auto arrange ya. Misalkan ini saya simpan dulu ya. Saya simpan. Ini kita auto arrange ya kacau lagi ya. Kita arrange tabel ini buat otomatis ya dia balik lagi ke semula tadi. Kacau lagi ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kita bermain ini dengan diagram database ya. Apalagi diagram database yang sudah tampil rapi ya seperti ini. Diagram database yang sudah tampil rapi seperti ini ya sangat hati-hati. Jadi kita bisa menata supaya tidak ini. Kalau ini kan nyinggungnya motongnya kan garis di sini. Jadi kalau buat laporan ya kurang etis lah. Kemudian, nah ya, kita bisa drag. Jadi ini boleh di drag and drop. Ini klik drag segini sehingga perpotongannya itu dia hanya di garis relasinya ini, bukan relasinya, bukan di kolomnya ini. Ya, bisa terbaca ya. Kalau misalnya kepotongan terbacanya enggak. Nah, ini juga sama tadi. Melakukan pengaturan secara manual dan bisa menggunakan pilihan arrange tabel. Tapi kalau pilihan arrange tabel ini tadi jadinya seperti ini. Tadi kan sudah kita atur secara manual, tapi kalau kita pilih arrange tabel maka jadinya seperti ini. Tabel jadinya enggak ngaco ya. Ya bukan ngaco ya memang seperti ini kalau arrange tabel itu seperti ini jadinya. Ya, kita simpan. Kemudian kita selain mengatur tampilan ya, kita di sini bisa juga menggunakan tabel di diagram database ini. Misalkan kayak membuat, menambah, dan menghapus tabel. Membuat hubungan antar tabel, ini juga bisa. Jadi di sini membuat dan menambah. Ya. Ini menambah itu nanti kita bisa menambahkan ya. Contohnya ini misalkan saya mau menambahkan di sini add tabel. Nah, add tabel mana yang mau saya tambahkan? Kebetulan di sini tabelnya ini tabel sistem semua ya. Nah, add di sini ada tabel tapi dia tidak memiliki relasi. Ya. Contohnya misalkan ini. Saya akan remove tabel kategori, move, ya. Kemudian supplier, saya remove. Jadi di sini kita add tabel, nah di sini ada kategori, kita add, kemudian ada supplier, kita add. Dia nambahnya di sini ya, karena dia auto ya. Kita bisa geser seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan seperti ini. Kemudian bisa juga kita mengedit, ya. Edit. Mengedit itu yang kita edit adalah
Nah, dalamnya ya. Jadi di sini bisa kita edit, misalkan kita di sini custom, bisa kita edit untuk ininya. Kemudian isinya juga bisa kita tampilkan ya di sini. Jadi di sini yang kita pilih, misalkan kita mau edit yang customer, tampilannya di sini kita ubah, misalkan dalam bentuk standar. Nah, jadi kalau tampilan standar di sini nanti dia akan muncul tipe-tipenya, tipe tabelnya. Kita mau mengedit. Ini kalau ini belum tidak berhubungan dengan datanya ya, tapi di sini ngedit di ini. Di tipe datanya, ini, customer, name, tipe data. Yang tadinya ini kita ngerubah ini menggunakan perintah sintak SQL, menggunakan apa ya? Ngedit pakai apa? Pakai alter ya. Nah, perintah alter. Nah, misalkan kita mau mengubah, biasanya pakai perintah alter ya kita pakai ini aja. Mengubah panjangnya ini biasanya kita pakai alter ya kita pakai ini aja bisa. Atau kita mau menyisipkan, nambahkan baru lagi di sini bisa juga. Sisipkan lagi apa? Misalkan ini di region, postcode, country, misalkan nomor atau nomornya misalnya karakter. Jadi kita bisa buat nomor di sini, nomor rumah ya, maksudnya nomor itu nomor rumah. Nomor. Nah, kemudian kalau kita mengedit di sini, ini akan ada muncul tanda bintang di sini. Artinya di sini belum disimpan. Jadi kita bisa tambahkan di sini nomor, kita simpan, nah, baru. Ya, jadi kita bisa mengedit, menambah, membuat tabel bisa juga di sini. Kita buat tabel. Ini kita buat tabel baru misalkan. Kan di sini. Ini saya mau buat tabel baru di sini. Add. Di sini ada new tabel, ada add tabel. Kalau add tabel berarti menambahkan tabel yang sudah ada ke dalam sini. Tapi kalau new tabel, maka di sini akan membuat tabel baru. Ini tabel name. Tabel name-nya apa? Jadi di sini kita masukkan aja. Tabel name-nya apa? Persis seperti kalau kita membuat tabel baru. Name, misalkan nomor, datanya karakter atau mungkin ledger, nama, alamat, misalkan, dan kita simpan. Ini nomor, kita simpan. Ya, di sini kita memiliki satu tabel baru lagi. Namanya adalah tabel ini. Tabel standar. Ini bisa kita buat relasi ya. Kita relasikan dengan tabel yang lain. Misalkan ini untuk melihat ini dulu aja penambahannya. Jadi ini menambahkan, menghapus, ya ini sudah di sini. Tadi ya, membuat, menambah dan menghapus tabel. Kemudian membuat relasi antar tabel. Nah, untuk bisa membuat relasi antar tabel kita harus perlu tahu dulu. Jadi kita dengan melihat propertiesnya nanti di sini. Kita di sini bisa mengubah tampilannya ini. Properties dari diagramnya ini ya. Tabel-tabelnya. Kan di sini. Ini kan yang muncul mode standar. Ini kita harus pilih, kita select all misalkan. Kemudian di sini kita pilih. Ini tampilannya adalah tadi kolom name.
standar. Nah, kalau standar dia akan lebih apa ya? Lebih ini detail lagi ya. Ini. Jadi dia lebih detail lagi kayak desain tabel gitu ya. Tampilannya ada muncul kolom, tipe data, panjangnya, dan jenis statusnya. Kemudian standar, ini kolom name yang tadi itu ya. Name. Kemudian yang bawahnya lagi key. Nah, key ini hanya menampilkan yang dia memiliki apa namanya primary key dan foreign key. Yang foreign key-nya mana, primary key-nya mana. Nah, ini kepentingan kalau misalnya melakukan pengecekan, oh ternyata ini belum punya primary key-nya, tabel 1 yang kita buat tadi. Sudah tahu dari sini. Kemudian di sini name only. Nah, ini name only mungkin untuk kepentingan misalkan hanya untuk mau dicetak namanya saja. Oh, nama tabel-tabelnya apa sih di sini? Nah, kembali ke itu tadi ya, untuk membuat suatu link ya atau hubungan. Jadi kita harus tahu dulu tabel yang akan dihubungkan yang mana. Misalkan ini supplier ID integer 4. Nah, kita bisa masukkan di sini nomor integer 4. Nah, kita bisa hubungkan ini. Cara menghubungkannya cukup mudah ya. Tinggal tarik ke bawah dulu supaya sejajar. Jadi cara menghubungkannya di sini supplier ID ini tinggal kita klik, kemudian kita klik, kita drag ke sini, ya, ke nomor. Ya. Jadi dia akan memiliki hubungan seperti ini. Jadi di sini. Jadi tinggal di drag ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita hapus, juga bisa. Atau dari sini juga bisa. Ini tarik ke sini. Nah, oke. Nah, jadi dia memiliki hubungan one to many. Jadi many-nya ini, one-nya ini. One-nya itu yang memiliki primary key. One-nya itu yang memiliki primary key. Karena primary key itu adalah suatu tabel yang unik, ya, tidak memiliki kesamaan. Ya, kalau primary key dijadikan many tidak bisa, ya. Gitu. Jadi many-nya adalah di sini nanti. One to many. Jadi misalnya supplier ini, ya suppliernya dari mana saja. Oh, namanya A, B, C banyak. Suppliernya. Jadi one to many. Nah, ini menghubungkan ini. Ini kalau sudah dihubungkan ini kita simpan nanti bisa. Nah, ya. Jadi dia memiliki relasi. Ini relasi. Kemudian melihat properties. Nah, ini juga lihat properties tabel. Contoh tabel order yang terhubung melalui customer ID. Dia memiliki file customer ID sebagai kunci primer. Kan ini. Jadi kita bisa melihat ya. Kan tabel properties customer ID. Customer ID di sini kalau kita lihat di mana? Customer. Nah, ini customer ya. Customer. Jadi di sini kita bisa properties, klik kanan properties. Sehingga kita bisa melihat di sini kolomnya, relasinya. Nah, jadi relasinya di customer ID apa, kemudian di customer demo, customernya itu apa? ID. Di sini dia berelasi terhadap ini, tapi di sini juga bisa kita lihat ini customer demo. Nah, dia dari customer ID itu customer ID. Dari sini customer ID ke
customer ID. Atau dari customer ID ke satunya adalah ini order, tapi di sini customer ID di sini. Dan ini nilainya pasti sama. Tipe datanya, panjangnya, tipe datanya nchar, panjangnya 5. Tidak mungkin beda, tipe datanya beda itu tidak mungkin. Harus sama. Dan yang ada primary key-nya ini, yang ada gambar kuncinya ini mesti dia sebagai primary key di sini. Ini enggak. Many-nya ya. One to many ya. Oke ya, gitu. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa mengedit di sini, tidak hanya yang customer ID. Kita lihat yang di order di sini. Order kita properties, relationship-nya ke mana? Nah, dia punya banyak. Ya, di sini simbolnya foreign key. Kalau ini primary key. Dia primary key-nya dari mana? Ini yang order. Tapi dia juga dijadikan sebagai foreign key. Misalkan yang ini, customer ID. Customer. Dia customer ke customer. Foreign key. Jadi kita bisa melihat foreign key-nya yang mana. Oh, ini employee. Employee ini ternyata order ya, sorry. Order employee. Foreign key-nya ke order employee. Bawah. Employee ID. Employee ID itu employee ID. Dan ada juga shipper ID ke ship via. Ship via ini ke, jadi di sini tabelnya order, di sini kelihatan, ini ke tabel shipper. Kita lihat tabel shipper di mana. Ini tidak jauh ini. Shippernya ada di sini. Tabel shipper. Cara bacanya gini. Ini lebih mudah daripada kita membuka ya, edit yang lain. Kemudian di sini juga kita bisa melihat index key ya, dan membuat file index. Kita bisa melakukan indeks juga di sini ya. Ternyata sangat banyak. Selain kita menambah, menghapus, ya, mengedit tabel, ya, kita bisa juga melihat, menambah, menghapus primary key melalui tombol properties, dan kita juga bisa mengindeks di sini. Jadi ini kita bisa melihat indeksnya. Oh, indeksnya apa? Oh, ternyata di sini di indeks order primary key. Indeks apa di sini? Ascending. Order date ini juga bisa kita lihat jenis indeksnya apa. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Mengedit, menambahkan indeks di sini juga bisa. Jadi tanpa harus kita jadi dengan menggunakan ini diagram habis ini kita akan sedikit meninggalkan perintah query, nah, terutama kalau ini berhubungan untuk cross check ya. Kalau ngecek itu kan lebih enak tampilan grafis ya daripada tampilan teks gitu ya. Ngecek angka-angka itu dalam tampilan teks itu lebih susah, mending dalam bentuk grafis. Tampilan itu, oh ini lari ke sini ya, ini ke sini. Nah itu. Jenisnya apa, nama tabelnya apa, tipenya apa. Ini bisa jadi. Kemudian ini juga ada cek constraint-nya. Ini kalau mau dicek untuk constraint tabelnya. Jadi mungkin di sini tidak ada ya. Coba kalau
Ya, ada. Jadi itu. Ini untuk tampilan untuk membuat ukuran ya. Kalau misalkan kita kembalikan ke ukuran yang tadi ya bisa. Nah, kalau ini sudah seperti ini kita ubah tampilannya, misalkan ini ke dalam bentuk name only muncul ya. Kemudian key, nah dia muncul di sini. Key ini termasuk primary key dan foreign key-nya ya. Ini kita untuk memilih satu atau dua tabel, kita edit, kita blok dulu ya. Jadi kita blok dulu, ini kemudian baru kita tentukan di sini. Jadi apa? Misalnya standar atau kolom atau bentuk apa namanya key ya. Jadi tampilannya bisa kita ubah-ubah. Nah, mengubah tampilan ini tadi ya. Ini sudah kita praktekkan. Baik, secara default dia akan menampilkan dalam bentuk kotak G4 ya dengan kolom tabel. Tapi kita bisa mengubah dalam bentuk kolom properties, ini menampilkan sebuah grid ya. Kolom dari tabel propertiesnya, atau kita bisa menampilkan kolom name, menampilkan nama-nama dari sebuah kolom. Tampilan defaultnya ini ya. Kemudian key ya, ini kita bisa menampilkan hanya kunci primer saja ya, kunci primer dan foreign key, ya, primary key dan foreign key-nya. Atau kolom yang memiliki karakteristik eksklusif. Nah, ini. Kemudian name only ini hanya menampilkan baris judul pada tabelnya. Jadi kan baris judul. Dan kalau custom, kalau ini custom tadi belum kita coba ya. Kalau yang custom ini menentukan, kita yang menentukan ya. Jadi kalau custom ini di sini, nah, kita bisa tentukan kita sendiri nanti. Kalau yang custom ya. Custom, kalau custom ini di sini tampilannya hanya ini aja. Custom sama standar hampir sama ya. Cuman di sini kalau standar di sini low null ini dia adalah bentuk keterangan ini. Kosong, null, not null, kalau ini centang, checkbox atau enggak. Ini. Yang ini custom. Dan di sini tipe datanya, lengthnya di situ. Kalau ini dia akan muncul di sini condense type. Part di sini, hampir sama ya. Standar sama yang custom. Tampilannya hampir sama. Kemudian kita bisa juga melakukan cetak ya. Melakukan cetak atau ini. Ini tadi menambahkan ya, menjalankan add, tadi sudah add tabel, tambahkan, kemudian kita membuat sebuah diagram ini dan menambahkan ya, menambahkan tabel tadi sudah. Kemudian menghapus, ya. Menghapus dalam arti di sini meremove ya, meremove dari tabel karena tadi pilihannya menghapus itu ada delete ya, ada delete apa namanya tabel. Kalau saya tampilkan agak lebih jadi tadi itu ada remove, ada delete ya, ini. Jadi ada delete tabel from database, ada
remove tabel from diagram. Nah, kalau ini delete tabel from database, ya pasti menghapus ya. Kalau ini remove, hanya meremove dari tampilan diagram. Ini. Kemudian, nah ini ya, perbedaannya di sini. Tadi menambahkan tabel, ini tadi sudah ya, menambahkan tabel sekaligus menambahkan kunci primer. Kalau ini menambahkan tabel yang berelasi, ya, menambahkan tabel yang berelasi. Tabel-tabel yang memiliki relasi akan ditampilkan. Jadi ini gini, kita bisa membuat suatu relasi. Mungkin awalnya kita hanya membuat satu tabel relasi saja. Awalnya ini, ya, karena kita bingung, kita pengembangannya, misalkan kita mau menelusuri atau mempelajari itu pengembangannya seperti apa, customer add relasi tabel. Ini sudah tidak muncul, ya, karena customer itu yang berelasi hanya dengan order dan customer ini. Sekarang order ini saya add, dia memiliki relasi mana saja. Oh, ternyata dia memiliki relasi. Dan relasi ini dia hanya memiliki link hanya satu level. Di order ini tadi dia memiliki relasi ini satu, dia nambah 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian misalkan saya mau tambahkan lagi order detail, dia memiliki relasi terhadap apa? Oh, ternyata dia memiliki relasi satu. Ada produk. Produk dia memiliki relasi mana lagi? Oh, dia memiliki 2 relasi. Nah, jadi kita bisa menambahkannya bertahap seperti ini bisa juga. Supplier berelasi dengan mana? Relasi ada. Ya, ternyata supplier dengan yang tadi yang kita buat tadi, tabel 1. Kemudian shipper ini memiliki relasi mana? Oh, sudah tidak ada. Kemudian employee dia ada. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi ini keperluannya adalah untuk membaca, memonitoring customer relasinya mana. Nah, sampai betul-betul dia habis ya, dia tidak ada relasinya ini. Add related tabel kosong, dia tidak memiliki relasi. Jadi seperti itu, kita bisa menambahkan. Ya. Dan kalau sudah gini, kemudian kita arrange tabel. Nah, order detail ini sudah tidak ada ya. Nah, ini yang kita pilih yang terakhir, tabel yang terakhir. Nah, ini masih ada. Ini ada lagi enggak? Lagi. Kita bisa pilih tabel-tabel yang terakhir. Region ini ada lagi enggak? Dan tidak ada. Kemudian kategori, ya. Kategori ada lagi enggak? Dan tidak ada. Kemudian apalagi? Region, nah, sudah, ini aja. Berarti ini sudah, tabelnya sudah muncul semua. Nah, di sini sudah tidak. Baru setelah ini baru kita atur, ya, view page bridge. Kita buat secara manual. Jadi di sini kita add related tabel. Ini tadi. Kemudian kita bisa juga menyertakan catatan ini. Catatan ya. Jadi di sini kita buat text annotation. Jadi kita bisa menyertakan catatan, nah, sehingga seperti ini. Kalau kita mau buat, ya,
misalkan ini laporan apa gitu ya, kita buat di sini catatannya. Oh, di sini, sorry. Kita buat catatan di sini, misalkan laporan diagram database apa? Misalkan laporan diagram database PT ABC. Nah, kan ini. Nah, ini bisa kita select fontnya di sini, misalkan Times New Roman, bold, ya seperti ini untuk laporan. Atau mau dibuat model yang apa? Tapi kalau ini kan kepotong ya, nah mungkin di sini taruh. Nah sini jadi ini atau di mana? Nah ini. Jadi ini untuk menaruh catatan seperti ini. Ini membuat tabel baru ya. Boleh tadi sudah saya praktekkan ya, membuat tabel baru. Kan tabel baru ya, tabel baru apa di sini. Kemudian membuat hubungan antar tabel tadi ya, membuat relasi tabel tadi juga sudah saya masukkan untuk primary key. Ini nama tabelnya adalah ini tadi, tabel 1 ini tadi. Kita praktekkan. Karena nah ini. Kesimpulannya adalah ini ya. Jadi kita dengan menggunakan diagram database ini kita bisa membuat model prototipe dari database dan juga kita bisa memelihara tabel-tabel tanpa kita harus dipusingkan dengan perintah-perintah ini apa namanya query. Karena kalau dengan perintah query itu kalau sampai salah ya sebenarnya ini juga bisa. Cuman kalau ini kan kita bisa tahu persis karena cara tulisan sama grafis kan beda ya. Perintah menghapus sama menghapus dengan teks sama menghapus dengan ini. Kalau teks itu kita mungkin tampilannya cepat ya. Kalau ini kan grafisan mungkin bisa. Lagi kalau layarnya lebar. Nah, layarnya lebar mungkin agak bisa lebih maksimal ya kalau kita melihat ya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan pada kali ini. Jadi kita menggunakan diagram database untuk mengolah dan tabel. Untuk bab selanjutnya nanti kita akan bicara tentang apa namanya, ini bukan query ya. Jadi nanti bab selanjutnya kita itu akan membahas tentang ITS ya. Nanti yang di bab selanjutnya nanti kita akan bekerja dengan ini ITS ya. Bukan itu. ITS Data Transformation Service ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan untuk pertemuan pada kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di Syakat ya, di forum chatting di Syakat, atau mungkin kontak WA saya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.